Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bertemu dengan dalam pembahasan kitab Ushulul Iman, prinsip-prinsip dasar iman menurut pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang dalil dari arkanul iman, dalil dari rukun-rukun iman yang 6, yang mana telah kami sebutkan sejumlah ayat Al-Quranul Karim, diantaranya surat An-Nisa ayat 136, surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Baqarah ayat 285, yang mana pada dua ayat pertama menyebutkan 5 rukun iman, dan pada ayat yang terakhir ini Al-Baqarah 285 menyebutkan 4 arkanul iman, 4 rukun iman. Kemudian yang belum disebutkan dalam ayat-ayat tersebut adalah rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana Allah menyebutkan pada surat yang lain. Di antaranya adalah surat Al-Qamar ayat 49. Ini menyebut tentang takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan dan ketetapan. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan apa yang akan terjadi, apa yang Allah ciptakan, dan semua ketentuan-ketentuan itu sudah ditentukan atau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka lengkaplah istidlal dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang rukun iman yang 6. Adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadis yang paling masyhur dalam penyebutan arkanul iman adalah hadis Jibril alaihissalam di dalam Sahih Muslim, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang hadis Jibril alaihissalam tatkala beliau datang sebagai seorang penuntut ilmu, datang di majelis Rasulullah SAW, yang ketika itu ada para sahabat beliau. Kemudian Jibril yang menjelma sebagai seorang penuntut ilmu langsung datang, ya, kemudian duduk di depan Nabi alaihissalam dan bertanya kepada beliau. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, akhbirni anil iman. Beritahukanlah kepada aku, hai Muhammad, tentang iman. Apa iman itu? Qal, maka Nabi SAW kemudian menjawab bahwa iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, hari manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak, dan engkau beriman kepada takdir Allah Ta'ala, khairihi wa syarrihi. Bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan hulwihi wa murrihi. Beriman kepada takdir Allah Ta'ala yang manisnya dan yang pahitnya. Ya, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 6 perkara ini kata para penulis, ya Syekh Suhaimi, Syekh Abdul Razak, dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahumullah ta'ala, kata beliau, kata mereka, fahadhihi usulun sittatun azimatun. Maka ini merupakan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, yang 6. Dan prinsip-prinsip inilah adalah prinsip yang agung. Yaqumu alaihal iman. Iman berdiri tegak di atas 6 tiang ini. Di atas 6 tiang atau rukun iman ini. Balla imana li ahadin illa bil imani biha. Bahkan kata mereka, para ulama, la imana li ahadin. Seorang tidak dikatakan beriman illa bil imani biha. Kecuali kalau dia beriman dengan semua rukun iman yang 6 ini. 6 prinsip dasar iman yang disebutkan tadi. Wahia usulun mutarabitatun mutalazimatun. Dan ke-6 arkanul iman ini, 6 rukun-rukun iman ini adalah merupakan landasan prinsip-prinsip yang mutarabitah, saling berkaitan, saling mengikat satu dengan yang lainnya, mutalazimah, dan saling melazimkan satu dengan yang lainnya. La yanfakku ba'duha an ba'din, tidak bisa dipisahkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Artinya seorang tidak boleh dia beriman pada sebagian rukun iman, kemudian dia tidak beriman pada sebagian yang lainnya. Nah, ini tidak bisa demikian. Fal imanu bi ba'diha mustalzimun lil imani bi baqiha. Artinya bahwa iman kepada sebagian dari rukun iman yang 6 ini mengharuskan beriman kepada rukun iman yang lainnya. Jadi iman kepada Allah Ta'ala mengharuskan beriman kepada 5 rukun iman yang lainnya. Beriman kepada para malaikat mengharuskan beriman kepada 5 rukun iman yang lainnya. Sehingga jumlahnya menjadi 6. Wal kufru bi ba'diha kufrun bi baqiha. Dan kalau ada orang yang dia tidak beriman kepada sebagian dari rukun iman yang 6 ini, maka berarti dia telah kufur. Dia tidak beriman kepada yang lainnya. Ya. Nah, di sini yang harus kita cermati betul bahwa tidak bisa kita memilah-milih dari rukun iman yang 6 ini mana yang kita mau beriman, kita beriman, yang tidak. Nah, ini tidak dibenarkan, tidak mungkin seperti itu. Harus beriman kepada semuanya, kepada ke-6 rukun iman ini. Kalau ada seorang kufur, misalnya seorang kufur tidak beriman adanya takdir Allah, bahwa manusia berbuat semaunya mereka. Allah tidak ikut campur dalam perbuatan manusia. Nah, ini ya berarti dia tidak beriman kepada rukun iman yang lainnya. Karena dia menolak, dia kufur kepada salah satu dari rukun iman yang 6 itu. Seorang beriman kepada para malaikat, tetapi dia tidak beriman pada para rasul, ya juga tidak dibenarkan. Ya. Karena kalau dia tidak beriman kepada para malaikat, berarti dia tidak beriman pada para rasul. Karena para rasul itu mendapat wahyu dari Allah Ta'ala dengan perantaraan malaikat. Jadi intinya bahwa ketika seorang tidak beriman kepada salah satu dari rukun iman ini, berarti dia tidak beriman kepada yang lainnya.
Walidha kana mutaakkidan fi haqqi kulli muslimin an tu'azzima inayatahu wa ihtimamahu bihadhil usul ilman wa ta'alluman wa tahqiqan. Oleh karena itu, merupakan satu hal yang harus, yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengagungkan, ya, yakni untuk memfokuskan, untuk mencurahkan semua perhatiannya, ya, ya, terhadap keenam prinsip dasar ini, ya, baik di dalam mempelajarinya, ataupun di dalam, baik dalam meyakininya, mempelajarinya, dan mewujudkannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, masalah arkanul iman atau al-usul as-sittah, prinsip-prinsip dasar yang 6, yang juga disebut dengan arkanul iman, yaitu rukun iman. Rukun iman yang 6. Kemudian para penulis buku ini atau kitab ini memulai bab yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok segala keimanan. Rukun iman yang 6 itu induknya adalah beriman kepada Allah. Beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-babul awwalu al-imanu billah. Bab yang pertama itu bab kita beriman kepada Allah. Bab beriman kepada Allah. Innal iman billahi azza wa jalla huwa ahammu usulil iman. Bahwasanya beriman kepada Allah azza wa jalla ini merupakan ahammu usulil iman. Prinsip-prinsip dasar keimanan yang 6 itu, yang paling penting, yang paling utama adalah iman kepada Allah azza wa jalla. Wa a'dhamuha sya'nan. Dan iman kepada Allah ini adalah sesuatu yang terbesar, teragung. Perkaranya sangat agung. Yang paling agung dari rukun iman yang 6 ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'laha qadran. Dan yang paling tinggi nilainya, ya, dari ke-6 rukun iman itu, yang paling pokok, paling prinsip, paling tinggi nilainya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa aslu usulil iman. Bahkan iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan landasan dari rukun-rukun iman yang lainnya. Jadi rukun iman ada 6, sebagaimana kita ketahui. Nah, iman kepada Allah ini sebagai landasan dari iman kepada 5 rukun yang lainnya. Semua ini berdiri tegak di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asasu binaihi. Dan dia menjadi landasan bagi bangunan keimanan itu. Arkanul iman yang 5 berdiri tegak di atas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qiwamu amrihi wa baqiyatul usuli mutafarri'atun minhu. Dan semua rukun iman yang lainnya, iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, ini semua bercabang dari iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah landasan, pokok. Ya. Di atas iman pada Allah ini berdirilah iman kepada yang disebutkan dalam arkanul iman ini. Muraji'atun ilaihi mabniyatun alaihi. Wal imanu billahi azza wa jalla huwal imanu biwahdaniyati subhanah. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, sekarang para penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Ketika kita mengatakan arkanul iman, rukun iman ada 6.
Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa sih makna beriman kepada Allah? Kata mereka, wal imanu billahi azza wa jalla huwal imanu biwahdaniyatihi subhanah. Yaitu beriman kepada keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam apa? Allah itu Maha Esa di dalam apa saja? Di dalam rububiyah Allah, di dalam uluhiyah Allah, dan di dalam asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ini 3 hal. Kita wajib beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Dalam rububiyah. Para ulama menyebutkan dan sering saya sebutkan. Bahwa rububiyah itu mencakup 3 hal. Secara umum. Yaitu al-khalqu, wal-mulku, wat-tadbir. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Jadi iman kepada rububiyah Allah itu mencakup 3 perkara. Al-khalqu, beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-khalq. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah Ta'ala. Semua yang ada ini dari makhluk Allah, di langit dan di bumi, dan yang berada di antara keduanya, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di di masa pandemi ini dengan wabah corona, terkadang kita dengar muncul pertanyaan, apakah corona itu makhluk Allah atau bukan? Ini pertanyaan yang aneh. Apa ada yang bukan makhluk dari ciptaan Allah ini? Semua makhluk. Virus pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang paling besar, Arsy, singgasana Allah, itu ciptaan Allah, sampai yang paling kecil. Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman pada rububiyah Allah, bahwa Dia itu Rabbus samawati wal ard. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Ya, rububiyah di sini mencakup iman kepada bahwa Allah Ta'ala Dia yang menciptakan segala sesuatu. Al-khalqu. Kemudian al-mulku. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia yang menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia yang menguasai semuanya. Semua ini punya milik Allah. Milik Allah. Ciptaan yang ada di langit, di bumi, alam semesta ini adalah milik Allah atau di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tadbir. Beriman bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur. Dia yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, ya, yang mematikan, yang menghidupkan, ya, semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya. Allah yang menghendaki, Dia yang mengatur. Ya. Nah, ini 3 hal penting di dalam masalah berkaitan dengan rububiyah, yaitu al-khalqu, wal mulku, wat tadbir. Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang menguasai segala sesuatu, dan Dia yang mengatur segala sesuatu. Ini kita wajib beriman. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam menciptakan, tidak ada yang menjadi sekutu Allah SWT. Ya. Tidak ada apa? Yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Semua ini Allah yang ciptakan. Kalau ada orang bertanya, sering kita dengar ada ungkapan bahwa misalnya Jepang menciptakan robot. Yang mana robot dulu belum ada, kemudian diciptakan oleh Jepang misalnya, atau menemukan robot. Nah, itu sebagai penemu saja. Karena hakikat menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, robot itu dari benda yang sudah ada. Besi, listrik, dan yang lainnya. Yang itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala, kemudian ditemukan oleh mereka. Dibentuk oleh Jepang. Tentang robot itu.
Maka ditemukanlah robot. Jadi menciptakan robot itu sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan penemunya. Allah yang menciptakan penemunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih, innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atahu. Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atahu atau san'atihi. Ya. Bahwa Allah dia yang menciptakan ya, setiap penemu dan barang temuannya. Jadi Allah yang menciptakan setiap penemu dan barang temuannya. Pesawat ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia-manusia yang menemukan pesawat. Nah, ini harus kita pahami. Jadi menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau barangnya sudah ada kemudian ditemukan sesuatu, itu namanya penemuan. Makanya sering juga digunakan perkataan atau istilah penemuan. Ya, Jepang menemukan robot. Ya, Amerika menemukan apa misalnya? Ya, pesawat tempur dan seterusnya. Itu hanya menemukan, barangnya sudah ada. Benda-benda bahan yang dengannya dibuat satu penemuan itu sudah ada, Allah yang ciptakan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Beriman kepada rububiyah Allah mencakup 3 hal tadi. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu. Makanya tidak boleh syirik dalam rububiyah. Ya. Tidak boleh syirik dalam rububiyah. Harus kita mentauhidkan Allah. Tiada penguasa kecuali Allah Ta'ala. Kalaupun ada penguasa-penguasa di dunia ini hanya sementara. Ya, hanya sementara Allah berikan kekuasaan pada mereka. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Ya, Allahumma malikal mulk, ya Allah, yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau copot kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada penguasa yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam pengaturan. Tidak boleh syirik dalam pengaturan. Karena ada sebagian ya manusia yang mempunyai keyakinan bahwa ada di antara makhluk-makhluk Allah ini yang mengatur. Ya. Yang mengatur rezeki seseorang. Sebetulnya semua itu ada Allah Ta'ala yang mengatur. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menahan, Allah yang memberikan. Ya. Maka yang mengatur alam semesta ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau ada para malaikatlah hamba-hamba Allah. Mereka ciptaan Allah. Untuk Allah tunjukkan kekuasaannya. Bahwa dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dia memerintahkan kepada mereka apa yang dikehendakinya. Makanya para malaikat itu mempunyai tugas. Tugas masing-masing. Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Dari Allah kepada para rasul. Mikail tugasnya adalah menurunkan hujan. Israfil tugasnya adalah untuk meniup sangkakala dan seterusnya. Allah yang mengatur mereka. Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka. Bukan mereka mengatur dengan semaunya mereka. Ada malakul maut, malaikat maut yang mencabut nyawa. Kalau Allah perintahkan dia mencabut nyawa seorang, dia mencabutnya. Kalau tidak, ya tidak. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan yang hakikat yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah membangkang terhadap Allah Ta'ala. Dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dia yang mengatur. Para malaikat sebagai pelaksana. Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka malaikat itu bukan mengatur alam semesta ini, tidak. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan para malaikat untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita yakini. Tidak sekedar pahami, kita yakin. Ini dalam hal berkaitan dengan rububiyah. Makanya ayat kedua dari surat Al-Fatihah tentang rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sini mencakup beberapa tauhid di sini. Tapi yang jelas disebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia Rabbul Alamin. Dia menciptakan, dia menguasai, dan dia yang mengatur. Ya. Dan hikmahnya, dengan kebijakannya. Jalla Jalaluhu. Kemudian, wa uluhiyatihi. Yang kedua, beriman kepada uluhiyah Allah. Apa sih uluhiyah itu? Uluhiyah berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Bahwa semua amal-amal yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya harus kita lakukan hanya untuk Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Yaitu kita beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan-sembahan selain Allah itu batil. Kalau ada orang atau sebagian manusia menyembah misalnya malaikat, maka penyembahan manusia atau sebagian manusia kepada malaikat itu batil. Para malaikat tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Kalau ada yang menyembah nabi di antara manusia, maka peribadatan penyembahan kepada nabi itu batil, tidak boleh dilakukan. Karena para nabi tidak berhak menerima untuk disembah. Ya, tidak berhak. Kalau ada menyembah api, maka ini batil. Karena api tidak boleh disembah. Ya, yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu kita beriman bahwasanya sembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua sembahan selain Allah itu batil. Apapun dia dan siapapun dia. Kalau Anda menyembah selain Allah, apapun dan siapapun dia, maka semua bentuk peribadatan itu batil, tidak benar. Tidak benar. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa asma'i wa sifati. Kita beriman ya, dan mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nanti akan dibahas. Ya. Jadi Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Allah memiliki sifat-sifat yang termulia, yang maha sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah ditetapkan oleh atau diberitahukan oleh Allah baik dalam Al-Qur'anul Karim atau yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi usulun thalathatun yaqumu 'alaiha al-imanu billah. Ini tiga hal ya yang di atasnya dibangun iman kepada Allah. Kalau boleh ditambah, ada sebagian ulama menambah tentang iman pada Allah, yaitu beriman al-imanu biwujudillah. Ya, sebagian ulama menambah ada 4, menyebutkan 4. Kewajiban kita dalam beriman pada Allah Ta'ala ada 4 hal. Yang pertama al-iman biwujudillah. Kita wajib beriman bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Allah itu bukan khoyal. Ya. Bukan khoyal dalam kepala kita, tidak. Tapi Allah memang ada. Ya. Jadi beriman akan keberadaan Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Ya dari ciptaannya. Kita melihat ciptaan Allah di alam semesta ini. Ini baru yang kita ketahui. Ya.
Kita melihat bumi ini, melihat langit, awan, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Karena demikian teraturnya ciptaan ini. Ya. Demikian teraturnya, rapinya ciptaan tersebut. Tak mungkin dia bisa berbuat sendiri. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Ya mesti ada yang menciptakannya. Jadi beriman pada adanya Allah. Bahwa Allah itu ada. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Dan beriman kepada asma wa sifat Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini prinsip dasar dalam beriman kepada Allah. Bal inna ad-din al-islami al-hanif. Innama summiya tauhidan li'anna mabnahu ala anna Allah wahidun fi mulkih. Wa af'alihi la syarika lahu. Bahkan disebutkan di sini bahwa agama Islam itu disebut agama yang hanif. Agama yang lurus. Ya. Mengapa disebut demikian? Ya. Bahwa inna dinal islami al-hanif innama summiya tauhidan. Jadi agama Islam ini disebut tauhid. Ya. Kenapa demikian? Li'anna mabnahu karena Islam itu dibangun di atas tauhid. Yaitu keyakinan annallaha wahidun, bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang Maha Esa. Fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Wa af'alihi, dalam perbuatannya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Wa wahidun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan beriman bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. La nadhira lahu, tidak ada yang menyerupainya atau yang menandinginya. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya. Wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatihi la nidda lahu. Dan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang Maha Esa fi uluhiyatihi, dalam ketuhanannya. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya. Maka dalam beribadah pun demikian. Karena uluhiyah kaitan dan ibadah dan ubudiyah. Tidak ada yang menandingi Allah Ta'ala dalam menyembah. Makanya kita dilarang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam ibadah kita. Orang yang melakukan hal itu namanya musyrik. Kalau dia mencari tandingan lain, menjadikan makhluk sebagai tandingan dalam beribadah pada Allah Ta'ala, berarti dia ini musyrik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bihadza yu'lamu anna tauhid al-anbiya'i wal mursalina yanqasimu ila thalathati aqsam. Dari uraian di atas itu diketahui bahwasanya ya tauhidnya para anbiya, jadi ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi, oleh para rasul kepada umat-umat mereka itu yang qasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Tiga macam tauhid. Al-qismul awal, yang pertama, tauhidur rububiyah. Ya, dan ini sudah saya jelaskan secara panjang lebar tadi. Tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah? Wa huwal iqraru bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'. Yaitu pengakuan dalam hati. Ya, keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala rabbu kulli syai'. Dia ada pencipta, pengatur, penguasa segala sesuatu. Wa malikuhu, dia yang menguasainya, ya segala sesuatu. Wa khaliquhu, dia yang hanya Allah yang menciptakannya. Wa raziquhu, dan dia yang memberikan rezeki. Wa annahul muhyil mumit, beriman dalam rububiyah ini bahwasanya Allah dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. An-nafi'ul dar, dia yang memberikan manfaat pada seorang hamba. Dia pula yang menimpakan sesuatu mudarat pada seorang hamba.
Al-mutafarridu bil ijabati indal ittirar. Dia satu-satunya yang memperkenankan permohonan seorang hamba yang berada dalam kondisi yang terjepit. Jadi kalau ada seorang hamba dalam kondisi terjepit, dia mohon pada Allah Ta'ala, Allah yang memperkenankannya nanti. Allah yang berikan jalan keluar kepada hamba itu. Dan ini disebut oleh Al-Quran diantaranya dalam surat An-Naml ayat yang ke-62. Surat An-Naml ayat ke-62 tentang Allah yang mengabulkan ya permohonan seorang yang dalam keadaan terjepit. Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang berada dalam keadaan terjepit ketika orang itu berdoa mohon pada Allah. Wa yakshifus su'a. Dan siapakah yang menyingkap, melepaskan satu keburukan. Ya, wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan dia Allah yang telah menciptakan kalian sebagai manusia, hamba-hambanya yang silih berganti di bumi ini. A ilahun ma Allah. Apakah ada sembahan yang lain selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit kalian mengingat hal ini atau mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu untuk memberikan jawaban kepada dalam keadaan terjepit. Alladzi lahul amru kulluh, yang mana semua perkara, semua urusan itu hanya milik Allah. Wa biyadil khairu kullu, dan semua kebaikan hanya di tangan Allah Ta'ala. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan semua perkara itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. La syarika lahu fi dzalik, tiada sekutu baginya dalam hal tersebut. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani, tauhidul uluhiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu? Wa huwa ifradullahi wahdahu bidzulli wal khudu' wal mahabbati wal khusyu' wal ruku'i was sujud wal dhabhi wan nadhr wasairi anwa'il ibadah la syarika lahu. Jadi tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan amal-amal ibadah manusia. Tauhid uluhiyah itu ifradullah wahda, mentauhidkan Allah Ta'ala semata ketika seorang merendahkan dirinya, ketika seorang tunduk dan patuh, ketika seorang mencintai, ya dia harus cintanya hanya kepada Allah dan karena Allah. Khusyuk, ruku, sujud, dalam amal-amal yang dilakukan, salatnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika menyembelih hewan juga karena Allah, bernazar karena Allah, dan semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini hanya khusus untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh disekutukan, dipersembahkan kepada selain Allah. Orang yang mempersembahkan satu amal ibadah kepada selain Allah itu namanya dia telah berbuat kesyirikan. Makanya sebagian ulama memberi definisi tauhid uluhiyah itu dengan definisi yang singkat, yaitu ifradullahi bil ibadah. Ifradullah bil ibadah. Tauhid uluhiyah itu artinya mentauhidkan Allah dalam semua amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Kita hanya persembahkan untuk Allah. Tidak boleh kepada yang selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian al-qismu tsalis. Yang ketiga, bagian tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa huwa ifradullah Ta'ala bima samma wa wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid asma' was sifat yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan dalam kitabnya ayat Al-Quranul Karim
atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau, yaitu dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Wa tanzihu anin naqais wal uyub. Dan termasuk mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat adalah mensucikan Allah Ta'ala dari semua kekurangan, dari semua cacat dan aib. Allah Maha Sempurna dari segala kekurangan. Ya. Tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Tidak ada cacat pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada aib pada Allah Ta'ala. Dia Maha Sempurna. Zatnya, perbuatannya, dan ketetapannya. Maha Sempurna. Wa mumatsalatil khalqi fima huwa min khasaisihi. Demikian pula termasuk dalam tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mensucikan dan membersihkan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluknya. Dari menyerupai makhluknya. Dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang khusus untuk Allah. Wal iqraru bi anna Allah bi kulli syai'in alim. Dan seorang harus meyakini, mengakui bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa annahul hayyul qayyum, dan bahwasanya dia Allah zat yang maha hidup dan dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Alladzi la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang mana Allah Ta'ala tidak pernah ngantuk, tidak pula tidur. Tidak bisa dibayangkan kalau Allah itu ngantuk dan Allah itu tidur. Ya. Jadi ngantuk dan tidur itu bagi manusia sifat yang sempurna. Kalau ada orang tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, itu orang sakit namanya. Biasanya dibawa ke dokter. Itu kalau manusia. Kalau makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Ya. Allah Ta'ala itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahul masyiatun nafidah wal hikmatul balighah. Dan kita harus mengakui bahwasanya Allah Ta'ala dia kalau menghendaki sesuatu pasti terlaksana. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mempunyai hikmah yang luar biasa agungnya dalam semua ciptaannya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa hikmah. Ya. Allah zat yang maha hakim, maha bijaksana. Wa annahu sami'un basir. Dan kita harus mengakui, beriman, menetapkan bahwasanya Allah dia maha mendengar, dia maha melihat, Raufur Rahim, dia pengasih penyayang, alal arsyistawa, dia berada di atas arsy, tapi dia tidak butuh pada arsy. Ya, Allah di atas arsy, tapi Allah tidak butuh arsy. Jangan kita bayangkan Allah seperti manusia. Ya, jangan. Ini keliru. Ya. Salah. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Allah di atas arsy itu Allah membutuhkan arsy, ya salah. Ini pemahaman yang keliru. Karena apa? Dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Wa 'alal mulki ihtawa, dan Allah menguasai, meliputi seluruh ciptaannya. Wa annahul malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin, dan bahwa Allah Ta'ala dia penguasa, dia yang maha suci, dia yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, ya, dia yang maha sempurna dari segala cacat dan aib, dia memberikan keamanan, ya, dia yang mengatur seluruh alam semesta ini.
Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ila ghairi dzalika min asmaul husna was sifatil ula, dan yang lainnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu 3 macam pembagian tentang tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa likulli qismin min hadhil aqsami ats-tsalatsa dalalatun katsiratun minal kitabi was sunnah. Dan setiap bagian dari 3 bagian tauhid ini mempunyai dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an semua membicarakan tentang tauhid. Wa huquqihi, dan membicarakan tentang hak-hak tauhid. Wa jazaihi, dan balasan bagi ahli tauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahli wa jazaihi. Juga Al-Quran menyebutkan tentang perkara berkaitan dengan kesyirikan, para pelaku syirik, dan balasan bagi mereka, orang-orang musyrikin. Maka Al-Quran penuh dengan tauhid. Ya. Wa hadhil aqsamu ats-tsalatsa lit-tauhid qad akhadhaha ahlul ilmi bil istiqra' wa tatabbu'i li nususil kitab wa sunnah. 3 pembagian tauhid ini, karena ada sebagian orang yang mengingkari pembagian ini. Ya. Kata para ulama bahwa pembagian tauhid menjadi 3 macam ini atau 3 bagian ini itu diambil oleh para ulama, disimpulkan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara apa? Mereka mencermati, mereka meneliti, mereka mengikuti ya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata mereka simpulkan 3 hal ini. Tauhid ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Wa huwa istiqra'un tamun li nususi syara'. Jadi semua setelah para ulama mencermati, meneliti nas-nas Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka simpulkan. Afada hadhil haqiqat asy-syar'iyyah wa ya anna tauhid matlub minal ibad. Dari ini semua maka akan muncul satu hakikat syar'iyah yang kita diperintahkannya, yaitu kita ini dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari semua yang dicermati oleh para ulama, bahwa kita dituntut untuk beriman kepada 3 hal ini. Kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Faman lam ya'ti bihadhi jami'i falaysa bimu'min. Orang yang tidak beriman kepada 3 hal ini, 3 macam tauhid ini, dia tidak dinamakan sebagai seorang mukmin. Ya. Nah, nanti kemudian akan diperinci masalah ini, ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tentang maknanya, dalil-dalilnya, ya. Nanti setelah ini insyaallah pada pertemuan akan datang tentang tauhid rububiyah. Apa maknanya? Apa dalilnya? Dari Quran dan Sunnah. Juga dari akal manusia. Dalil akli dan syar dan nakli. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu demikian. Artinya ya, dalam berdalil ada dalil nakli dari Quran dan Sunnah, ada dalil akli juga, dan dalil akli yang tentu tidak bertentangan dengan dalil nakli. Insyaallah ini pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuki al-faslul awal. Fasal yang pertama, Tauhid ar-Rububiyah. Kita belajar Tauhid Rububiyah. Ya, pembahasan pertama, makna Tauhid Rububiyah. Adillah, dalil-dalil Tauhid Rububiyah. Baik dari Al-Quran dan Sunnah. Juga dan akal serta fitrah manusia. Semua menunjukkan tentang Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.